Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahathir Muhammad. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya ada tugas yaitu untuk mempresentasikan bagaimana peran komputer di dalam dunia pendidikan. Nah, tugas ini yaitu dari mata kuliah komputer dan masyarakat yang diampu langsung oleh Bapak Denny Primanda. Jangan lama-lama, mari kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana peran komputer di dalam dunia pendidikan. Jadi, kita masuk ke pendahuluan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Institusi pendidikan yang tidak menerapkan teknologi, khususnya komputer, akan kalah saing dengan pengguna komputer pada sekolah-sekolah lain. Jadi, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas institusinya yaitu gunakan alat komputer pada sebuah sekolah, yaitu untuk meningkatkan akses, mempercepat proses, dan melancarkan administrasi serta meningkatkan keefektifan belajar atau mengajar. Mengikuti perkembangan teknologi yaitu untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam mengenai kegunaan atau pemanfaatan komputer di bidang pendidikan. Nah, setelah pendahuluan, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu topik-topik yang akan dibahas dalam presentasi ini. Nah, pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini yang pertama yaitu belajar digital, dan yang kedua penggunaan komputer, dan yang ketiga kelebihan dan kekurangan komputer, yang keempat yaitu manfaat komputer di dunia pendidikan. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu belajar digital. Apa sih belajar digital itu? Belajar digital atau digital learning itu adalah memanfaatkan teknologi dan media digital untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Digital learning itu terbagi menjadi berbagai bentuk, tergantung strategi dan metode pembelajarannya itu bagaimana. Dan salah satu contoh belajar digital learning itu yaitu kursus online. Gimana kursus online itu bagi tenaga profesional. Jadi sistem pembelajaran digital ini dapat membantu siswa belajar mandiri dan membantu karyawan atau tenaga profesional untuk meningkatkan skillnya. Nah, ini adalah gambar kursus online. Gimana kursus online itu? Pengalaman instruksional dengan menggunakan jaringan digital untuk berinteraksi, belajar, dan berdiskusi. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu penggunaan komputer dalam dunia pendidikan. Aplikasi komputer dapat dijadikan media dalam bidang pembelajaran yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara individual. Pemakai komputer dapat melakukan interaksi langsung dengan sumber informasi. Peran komputer dalam hidup manusia pada saat ini sangatlah begitu besar, berpengaruh besar dalam kehidupan saat ini. Komputer telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan di semua sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Komputer telah andil besar dalam perubahan yang mendasar pada struktur operasi manajemen sistem pendidikan dan peran komputer dalam proses pembelajaran. Berikut ini adalah peran-peran komputer di dalam dunia pendidikan. Nah, peran komputer dalam dunia pendidikan yang pertama yaitu sebagai alat mengajar. Jadi, komputer dapat dijadikan alat seperti kertas, pensil seperti gambar di samping, buku, menonton video atau film, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kesan
pada siswa, sehingga siswa akan lebih tertarik dan semangat dan tidak mudah bosan untuk memperhatikan uraian yang terkandung di dalamnya. Nah, peran kedua, peran komputer di dalam dunia pendidikan yaitu mengakses administrasi. Maksudnya, komputer dengan koneksi internet bisa memperluas akses seperti memudahkan urusan administrasi. Misalnya, siswa yang ingin kuliah atau masuk ke perguruan tinggi dengan bantuan guru dapat mendaftar secara online ketika ingin masuk ke perguruan tinggi tersebut, baik berupa SNBP, SNBT, dan jalur mandiri maupun pengurusan bidik misi dan biaya siswa. Nah, peran komputer yang ketiga yaitu sebagai dokumentasi siswa. Jadi, komputer dengan koneksi internet dapat dijadikan sebagai alat untuk mempublikasikan karya-karya dan dokumentasi siswa agar lebih dikenal banyak orang maupun sekolah tersebut. Contoh, kita mengadakan perpisahan terus kita membuat video menjadikan kenangan dan kita mempublikasikan video tersebut di media sosial, maka sekolah kita akan dikenal banyak orang. Atau kita di sekolah kita mengadakan lomba puisi, pantun, cerpen, dan sebagainya. Terus kita mempublikasikan, maka sekolah kita akan dikenal banyak orang. Sebenarnya masih banyak lagi peran-peran komputer di dalam dunia pendidikan, namun saya tidak memasukkan semuanya di presentasi ini. Jadi lanjut saja ke pembahasan yang ketiga yaitu kelebihan komputer. Hennig mengemukakan aplikasi komputer sebagai alat bantu proses belajar, memberikan beberapa keuntungan. Komputer memungkinkan pelajar maupun mahasiswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Penggunaan komputer dalam proses belajar membuat pelajar maupun mahasiswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan jarak jauh memberikan keleluasan terhadap pelajar maupun mahasiswa untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. Kemampuan komputer untuk menayangkan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakainya. Nah, itu adalah kelebihan komputer. Maksud ke slide selanjutnya yaitu kekurangan komputer. Jadi, menurut Benny dan Dita, di samping memiliki sejumlah kelebihan, komputer juga memiliki kelemahan. Kelemahan pertama yaitu tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk pembelajaran. Di samping itu, pengadaan, pemilihan dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software memerlukan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pertimbangan biaya dan manfaat perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk menggunakan komputer untuk keperluan pendidikan. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan komputer. Masuk ke pembahasan keempat yaitu manfaat komputer. Jadi, penggunaan komputer dalam pendidikan itu sah-sah saja karena komputer memiliki banyak sekali kegunaan atau manfaat. Menurut Robert Taylor, peranan komputer dalam pendidikan dibagi menjadi 3 bagian yaitu tutor, tool, dan tutor. Nah, apa itu tutor, tool, dan tutor? Mari kita bahas ke slide selanjutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tutor. Apa itu tutor? Tutor sebagai suatu mata pelajaran komputer harus diprogram oleh ahli dalam program dan mata pelajaran tersebut.
Siswa kemudian dibimbing oleh komputer yang menjalankan komputer. Komputer menyajikan beberapa materi pelajaran, siswa merespon komputer, mengevaluasi respon, dan dari hasil evaluasi menentukan apa yang akan disajikan selanjutnya. Setelah tutor itu ada tool. Sebagai tool, komputer hanya perlu memiliki beberapa kemampuan yang berguna di program ke dalamnya, seperti analisis statistik, perhitungan super, atau pengelola kata. Siswa kemudian dapat menggunakannya untuk membantu mereka dalam berbagai mata pelajaran. Misalnya, mereka menggunakan sebagai kalkulator dalam matematika dan berbagai tugas sains, sebagai alat pembuat peta dalam geografi, sebagai pemain musik yang lincah dan tak kenal lelah, atau sebagai editor teks dan penyalin dalam bahasa Inggris. Setelah tool itu ada tut. Sebagai tutor adalah orang yang menerima bimbingan atau pembelajaran dari seorang tutor atau guru. Mereka adalah penerima pembelajaran yang memiliki keunikan individu, terlibat dalam proses pembelajaran dan merespon bimbingan tutor dengan berbagai cara. Nah, itulah manfaat komputer di bidang pendidikan. Sudah saya jelaskan satu persatu apa itu tutor, tool, dan tuta. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,